Selamat sore teman-teman sekalian. Kita masih di channel Dunia Filsafat. Saat ini saya akan membahas mengenai refleksi epistemologi. Jadi sudah kita jelaskan bahwa perjalanan dari epistemologi, misalnya dari Descartes, Immanuel Kant, hingga positivisme, menjadi suatu pertanyaan, berusaha untuk menjawab suatu pertanyaan mengenai bagaimana sesuatu pengetahuan itu disusun, dan tentu saja asumsinya adalah si subjek atau manusia itu memiliki keyakinan bisa meraih suatu kebenaran yang bersifat pasti. Hanya untuk menyatakan manakah pengetahuan yang paling benar, pengalaman, rasionalitas, atau pengalaman spiritual yang bersifat subjektif. Ya, ketiga-tiganya bisa benar, bahwa manusia itu memang hidup dengan rasionalitas, pemikiran yang rasional, logika. Terus dia juga membutuhkan pengalaman empirik yang bersifat sains, dan juga untuk membuktikan suatu kedalaman spiritualitas, ya, menjalani suatu praktek spiritual. Jadi memang manusia itu pada satu sisi dianggapnya memiliki suatu dunia yang fragmentaris, ya, terfragmen gitu sisi-sisinya. Tapi itu sebagai sesuatu di dalam pemikiran, dan karena memang pemikiran itu berusaha untuk mengenali perbedaan, dan pada akhirnya manusia berusaha untuk mencari persamaan dari prinsip perbedaan itu. Kalau hanya pemikiran untuk menghasilkan mana yang benar, pengetahuan rasional benar, empiris benar, itu sebagai sesuatu kelanjutan pertama. Sehingga Richard Rorty mengatakan itu pemahaman yang bersifat fondasionalisme, suatu pemahaman bahwa mengandaikan bahwa manusia sudah bisa memahami pengetahuan secara benar, gitu kan, bahkan bisa memahami kebenaran itu. Bagi Richard Rorty, manusia itu, ya, pada satu sisi itu bisa mengenali pengandaian pengetahuan, bisa memahami pengandaian kebenaran. Yang pasti manusia hidup dengan suatu keadaan relativisme, ya, suatu relasi, bukan sebagai suatu relativisme tapi akan mengarah kepada suatu relativisme juga ketika Rorty mengatakan bahwa kebenaran itu berdasarkan relasi-relasi. Tetapi karena Rorty itu memiliki suatu metode kepada tidak sekedar hanya untuk menggunakan epistemologi, tetapi kepada suatu penafsiran, dan fondasi penafsiran itu rasionalitas juga. Bukan epistemologi itu, ya, fondasinya itu salah satunya rasionalitas. Dan ketika Rorty menjelaskan bahwa pergeseran dari epistemologi ke hermeneutika, ya, hermeneutika itu dasarnya adalah rasionalitas juga, karena menafsirkan itu mengabstraksikan suatu pengalaman, konsepsi yang partikular menjadi konsep yang umum, itu membutuhkan rasionalitas. Maka, ya, fondasinya rasionalitas juga, meskipun dia dikatakan antifondasionalisme atau antifondasionalisme itu. Jadi esensi dari hermeneutika untuk mendalami pengalaman sosial, mengalami pengalaman budaya, dan menginterpretasikan itu, ya, sebagai suatu fondasi dari rasionalitas juga. Mungkin rasionalitas yang hanya tidak sekedar mengkonfirmasi, membenar-benarkan, itu seperti positivisme saja, tapi dia kepada sesuatu yang bersifat menafsirkan. Dan sesuatu yang menafsirkan ini kan tidak hanya sekedar sesuatu yang bersifat mengingkari subjektivitas. Justru subjek di sini, subjek diri itu menginterpretasi itu aktif, gitu. Nah, disinilah Rorty berusaha untuk
menghidupkan lagi pemahaman, dan setiap segala hal, baik itu teks, baik itu si pengarang, baik itu audiens juga, mereka menafsirkan sesuatu. Jadi Rorty mengajak orang untuk berpikir, berefleksi, memahami tentang relasi-relasi, dan untuk aktif di dalam berpikir yang menafsir gitu kan. Ya baik itu dalam pengetahuan, dinamika sosial, politik. Pasti Rorty mengajak kita untuk memahami bahwa kaitan antara suatu pengetahuan itu tidak bersifat tetap, selalu ada perubahan. Ada suatu perubahan, dan tentu saja dia mengajak kepada sesuatu pengetahuan itu ya harus punya manfaat ya. Bahasa sederhana dari pragmatisme itu kan suatu manfaat, atau sebagai suatu yang bersifat ada relasi-relasi yang bisa terpahami sesuai dengan konteks zamannya juga. Jadi walaupun berusaha untuk mengingkari epistemologi, tapi Rorty pasti memahami bahwa hermeneutika itu sebagai suatu yang teori penafsiran, ya kita menafsirkan juga pakai rasionalitas. Terima kasih.